Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuki segmen kereta dan kalau bicara mengenai lagi hujan kayak gini gitu ya, Jakarta dan sekitarnya lagi hujan, enaknya makan. Iya, makan yang hangat-hangat. Ya, Nah, untuk itu kita juga mau ngobrolin soal kuliner nih, biar inline betul. dengan suasana sendu Jakarta pagi hari ini. Ya, tema kami hari ini adalah gali cuan adalah supplier usaha kuliner. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas David Setiadi Gunawan. Beliau adalah founder dan juga CEO dari Eden Farm. Selamat pagi Mas David. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas David. Di rumah hujan? Iya nih, lagi hujan besar banget Kita sekarang. juga ini dingin-dinginan bersamaan ya. Oke, Mas David Enak ya. bicara mengenai industri kuliner, belakangan Anda melihatnya seperti apa? Saya pikir positif sekali ya, khususnya setelah pemulihan COVID nih ya, dari mulai akhir 2021 sampai sekarang ini pertumbuhannya cukup cepat ya. Bahkan dari penelitian kita pun spendingnya orang itu kuartal demi kuartal di restoran itu bertambah sekitar 15-17% gitu. Dan saya yakin kita semua bisa lihat sekarang ini banyak sekali restoran-restoran baru yang bermunculannya. Banyak buka Artinya di ini mana-mana secara gitu. growth akan terus bertumbuh dan ini mengingat salah satu sektor yang berkaitan dengan kebutuhan utama dari manusia yaitu adalah makan gitu ya. Jadi kayaknya akan Betul. terus tumbuh begitu. Oke, lantas kalau memang market ini sangat potensial, kemudian kita tahu juga dengan PPKM yang sudah dicabut, bahkan yang terbaru Presiden Jokowi bilang nggak harus lagi pakai masker di luar ruangan, ini kan pergerakan masyarakat akan semakin luas lagi. Nah, sepotensial apa nih ke depan terkait dengan bisnis kuliner ini sendiri dan bagaimana Anda bisa mengambil peluang dalam hal ini gitu? Ya, saya pikir potensinya sangat besar ya. Bahkan investor dari berbagai dunia pun, berbagai negara pun juga tertarik sekali buat investasi di agriculture dan pangan di Indonesia. Market size sendiri kita ukur sekitar 2.500 triliun gitu. Itu 3 tahun lalu ya. Jadi sekarang pasti sudah bertumbuh lagi. Dan juga para stakeholder-nya, baik pengusaha kuliner ataupun petaninya, ini sangat mudah mendapatkan keuntungan bila tersentuh dengan teknologi. Jadi petani dengan bantuan teknologi pasti panennya lebih banyak. Kalau restoran disentuh dengan teknologi pasti harga bahan bakunya turun gitu. Dan saya pikir itu bagaimana cara Eden Farm nih membantu memberikan dampak kepada stakeholder-nya. Oke, tadi Anda nampaknya sudah membocorkan sedikit gimana sebetulnya Eden Farm memberikan solusi lah ya terkait dengan permasalahan-permasalahan ataupun kendala-kendala dalam dinamika industri kuliner begitu dalam menghadirkan bahan baku dan lain sebagainya gitu. Nah, apa yang biasa menjadi kendala di sudut pandang pemain usaha kuliner pada saat memilih supplier, kemudian juga apakah dari harga juga menjadi kendala, kualitas juga apakah menjadi kendala dan sebagainya. Lalu apa yang ditawarkan oleh Eden Farm sendiri? Ya, saya pikir ketika kita coba bicara dengan para teman-teman di pengusaha kuliner, rata-rata yang dialami itu sama lah ya. Ketika dia mau cari barang, ketersediaannya itu tidak konsisten gitu ya. Lalu kualitasnya pun juga tidak sempurna, jadi barang yang dia pesan harus dibersihin, harus dibuang sebagian gitu. Dan harganya pun juga cenderung bergejolak naik dan mendadak gitu ya. Karena kadang-kadang ada panen dari mana, ada panennya kurang, dan lain sebagainya tidak bisa terkontrol. Nah, rata-rata kalau pengusaha kuliner itu, kalau dia beli barang dari tempat biasa itu, tidak bisa barangnya dipakai 100%, karena ada yang terbuang gitu ya, dan biayanya pun juga bisa membengkak. Nah, saya pikir hal itu yang kita tackle nih dari perusahaan kita. Di Eden Farm ini mengusahakan sekali untuk 99% barang selalu ada, 99% kualitasnya selalu konsisten, jadi apa yang dipesan pasti bisa dipakai, dan harganya pun juga konsisten lebih murah gitu, dari kondisi pasar. Nah, yang dipesan dari supplier ini tentunya lebih ke bahan-bahan kuliner yang seperti apa sih? Kebanyakan di sayur mayur ya, sayur mayur, lalu juga ada daging, ada ikan, bahan-bahan pangan lah, bahan-bahan buat masak. Iya, dalam sisi apa Anda melakukan digitalisasi di operasional bisnis dari Eden Farm sendiri sehingga kemudian berbagai macam solusi bisa didapatkan. Lah, itu saja berikut kita akan bahas Mas David dan tetap bersama kami akan segera kembali. Ya tadi disampaikan oleh Mas David begitu ya, kalau berbicara mengenai market size dari industri kuliner di tanah air itu sebesar 2.500
triliun rupiah itu 3 tahun yang lalu. Kalau sekarang pasti lebih meningkat lagi. Jadi harus dimanfaatkan secara potensial. Betul sekali. Nah ini untuk memanfaatkan potensi itu saya pengen nanya sebetulnya dari operasional bisnis Eden Farm sendiri sejauh mana melakukan digitalisasi dan sejauh mana ini juga memberikan manfaat bagi stakeholders lah. Apakah itu dengan mitra pengusaha kuliner, dengan petani, ataupun dengan Eden Farm sendiri? Ya, kita dari end-to-end supply chain kita itu sudah didigitalisasi. Dari mulai sisi pertanian kita ada farming management system, dari mulai sisi tengahnya itu kita ada ERP buat manajemen warehouse, manajemen transport, sampai ke titik distribusinya pun kita juga ada aplikasi yang bisa dipakai oleh pengusaha kuliner gitu. Nah, memang teknologinya banyak sekali fitur-fiturnya ya yang bisa mendukung penurunan harga bahan baku buat pengusaha kuliner dan penambahan penghasilan buat para petani gitu. Tetapi saya pikir kalau dalam bisnis Eden Farm ini tidak bisa hanya mengandalkan teknologi, juga ada aset fisik yang kita sudah kembangkan atau infrastruktur yang sudah kita kembangkan selama 5 tahun belakangan. Contohnya kalau di sisi petani, kita punya Eden Collection Facilities di desa-desa pertanian. Dari collection facilities ini, petani bisa mendapatkan penghasilan yang rutin. Jadi dia bisa taruh hasil panennya, dapat pembayaran langsung gitu ya. Kita juga ada program pendanaan pertanian, ada distribusi teknologi dari situ, lalu juga ada edukasi pertanian yang kita kerap kali adakan di dalam collection facility. Jadi multifungsi itu. Nah dari ini semua, petani itu kurang lebih dia bisa meningkatkan penghasilannya 2-3 kali lipat. Wow. Buat pertama kalinya petani bisa mendapatkan permintaan yang konsisten. Gitu, dan harganya pun transparan. Oke, paling banyak bekerja sama dengan para petani di wilayah mana saja? Saat ini di Jawa, Mbak. Oh. Kita ada 5.000-an petani lah sekarang. Oke, apa yang disampaikan tadi oleh Mas David menjawab pertanyaan saya berikutnya. Sebetulnya tadi kan disampaikan bahwa ke pengusaha kulinernya harga bahan bakunya itu bisa lebih murah. Lalu bagaimana dengan di sisi petaninya begitu? Artinya ketika ada satu potensi bisa menaikkan pendapatan bisa 2 hingga 3 kali lipat. Artinya secara harga jual dari produk-produk tani yang kemudian diserap oleh Eden Farm itu berarti lebih tinggi jika dibandingkan dengan metode penjualan lainnya begitu. Kurang lebih kayak gitu ya Mas David ya? Betul. Kita ini kan soalnya menghubungkan langsung dengan pengusaha kuliner. Jadi tidak perlu melewati berbagai middleman lah. Ya, jadinya langsung dari petani ke supplier gitu ya? Iya, jadi ada margin yang kita bisa selamatkan dan kasih kembali ke petani. Makanya buat restoran kok bisa lebih murah, tapi buat petani kok bisa lebih tinggi gitu. Sebenarnya gitu. Belum lagi ditambah dengan hasil panen yang lebih banyak karena teknologi kita. Memotong rantai pasok yang biasanya cukup banyak gitu. Oke, kalau misalnya petani bisa diuntungkan, kemudian juga supplier bisa mendapatkan dengan harga yang murah begitu ya. Kalau untuk Eden Farm sendiri sejauh ini sudah profit atau seperti apa? Kita secara operasional sudah profitable semenjak tahun lalu. Dan kita ini sekarang sedang terus menambah profitabilitas, menambah pangsa pasar gitu ya, sampai nanti bisa ada di Jawa dan mungkin juga Sumatera mungkin di tahun depan. Sudah profit, apakah masih memiliki target terkait dengan pendanaan? Iya masih, tapi kita memang belum bisa ungkapkan secara publik. Adapun nanti pendanaannya buat menambah pangsa pasar kita. Baik, banyak sekali yang masih kita ingin ulas. Mas David, sayang waktunya terbatas. Sukses selalu untuk Eden Farm. Sampai berjumpa kembali, selamat pagi. Ya, terima kasih, sehat selalu Mas David. Baik, oke, ternyata perbincangan yang cukup seru begitu, bagaimana memang keberadaan dari perusahaan rintisan memberikan solusi bagi berbagai macam pihak di ekosistem kuliner di Indonesia, biar kita bisa makan enak, harganya juga tetap terjangkau. Betul, dan petani kita juga bisa sejahtera. Ya, gitu ya. Betul sekali. Dan bisa sebelum kita akhiri Power Breakfast kali ini, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. IHSG bergerak menguat 0,44%, Jakarta Semek Index menguat 0,1% dan LQ45 menguat 0,76%. Kemudian kita lihat pemirsa dari top gainers ada Telkom, kemudian NATO, BBCA, dan juga ada ESA. Ya. Top losers diantaranya adalah PGO, BRPT, ada BRIS, kemudian ada King. Itu dia pemirsa, kemudian dari pergerakan sektoral lagi-lagi transportasi dan logistik yang memimpin dengan kenaikan 0,57%, energi naik 0,53%,
Kemudian kita lihat untuk kesehatan melemah 0,54%. Kemudian untuk properti juga mengalami pelemahan sebesar 0,32%. Dan saya update sedikit ya Wiki, terkait dengan PGEO ini turunnya sudah lumayan dalam 6,71% atau 50 poin di 820 dari level IPO-nya itu ada 875. Oke, tapi meminjam tadi proyeksi dari apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Robertus secara sektor ini memang cukup potensial begitu ya. Kita lihat tolong nanti. gitu ya. Betul. Namanya juga invest harus tidak melihat hanya detik per detik. Ya, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sombodatu. Dewi Adrian, see you in the morning.